Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya wal mursalin. Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak aja, ibu, ada ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang Allah muliakan, di pengajian kali ini tidak banyak insyaallah yang akan kita sampaikan, mungkin hanya 1-2 wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan umur kedua manusia. Hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, kita sadar bahwasanya kita adalah umat yang paling akhir ya. Dan kita sadar bahwasanya kita umat yang paling pendek apanya? Tubuhnya pendek, usianya juga pendek. Kalau kita baca beberapa kitab literatur, kita akan temukan bahwasanya tubuhnya umat terdahulu itu besar-besar dan tinggi-tinggi. Ketika kita pelajari tentang kaum 'Ad, Masya Allah, mereka adalah kaum yang kokoh, kaum yang kuat, yang bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala memuji kekuatan mereka. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa idza batastum jabbarin. Mereka kaum yang kuat, kaum yang perkasa. Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perintah salat 5 waktu, bukan 5 waktu. Pertama kali perintahnya salat 50 waktu dalam sehari. Nabi Musa kemudian memberikan nasihat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diantara nasihat yang diberikan oleh Nabi Musa Alaihissalam agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali lagi kepada Rabbnya. Irji ila rabbik, fa inni qad jarrabtu qaumi ala hadha wa hum la yutiquna. Sungguh aku telah mencoba mempraktekkan perintah semacam ini kepada kaumku. Kaum siapa Nabi Musa? Kaum Yahudi ya, kaum Yahudi Bani Israel, yang mana mereka, kata Nabi Allah Musa alaihissalam, asyaddu minhum quwwatan wa bastatan. Orang-orang Yahudi ini lebih kuat, lebih perkasa daripada kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa menggambarkan bagaimana lemahnya kita dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, dan bagaimana pendeknya kita. Dalam satu hadis bahkan Nabi sebutkan bahwasanya tingginya Nabi Allah Adam alaihissalam itu 60 hasta tingginya. 60 hasta setinggi pohon kelapa. Bukan pohon kelapa yang masih kecil, pohon kelapa yang mungkin bagi kita monster mungkin. Dan Nabi SAW menggambarkan bahwasanya pendek itu tinggi tubuh manusia akan semakin pendek sampai datangnya hari kiamat. Demikian pula pada usia kita jika dibandingkan dengan usia nabi-nabi sebelum kita, umat-umat sebelum kita, jauh perbandingannya. Di antara usia yang kita tahu adalah usianya Nabi Nuh alaihissalam. Berapa usia beliau? Allah gambarkan 900 dalam Al-Quran, tidak dengan 950. Berapa? Alfasana illa khamsina aman. 1000 dikurangi 50 tahun. Berapa 1000 kurang 50? 950. Ini biasa perhitungan orang Jawa juga memakai perhitungan seperti ini. Kalau mudah untuk menghitung, cari bilangan yang genapnya lalu kemudian tinggal dikurangi. Kalau kita mau tahu misalkan berapa kira-kira kadar nisabnya perak. Kadar nisab perak kalau kita hafal pakai hitungan-hitungan seadanya, sulit kita hafal. Karena hitungannya 595. Mungkin banyak yang lupa. Cukup kita hitung, kita ingat 600 dikurangi 5. 600 dikurangi 5. Itu usia Nabi Nuh alaihissalam. 1000 tahun dikurangi 50, 950 tahun. Dan kita kenal usia ini bukan usia kehidupan Nabi Nuh alaihissalam, tapi usia apa? Usia dakwah. Dan kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di usianya memasuki usia 40 tahun. Sebelumnya berarti belum berdakwah.
Maka kita tahu bahwasanya Nabi ketika diutus untuk berdakwah, usianya rata-rata ketika mencapai puncak syabab, ketika mencapai puncak akalnya, ketika mencapai puncak hikmahnya. Demikian pula Nabi Nuh alaihissalam, usia dakwanya 950 tahun, anggap saja ini separuh dari usianya. Berarti berapa usianya? 2000 tahun, kurang atau lebih usia Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita berapa usia kita? Nabi SAW gambarkan bahwasanya usia kita kurang dan lebihnya sekitar 60 atau 70 tahun. Dalam satu hadis Nabi SAW katakan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Usia umatku kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang 60 tahun di sini? Tidak ada. Berarti aman ya. Ada yang 70 tahun? Tidak ada. Aman? Tidak. Al-Imam Syafi'i pernah menyampaikan dalam bait syairnya, ini menjadi pelajaran untuk kita. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza jannal lailu hal ta'ishu ila al-ghadi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Persiapkan bekal ketakwaan sebanyak-banyaknya mulai dari sekarang, jangan tunggu nanti. Fa innaka la tadri, karena engkau tidak tahu. Hal idza jannal lail, apakah ketika matahari terbenam, malam mulai menyingsing, hal ta'ishu ilal ghadi, apakah usiamu masih dipanjangkan sampai keesokan hari? Apakah kita masih diizinkan oleh Allah untuk bangun kembali? Tidak ada dari kita yang tahu. Hanya saja Nabi menggambarkan pendeknya usia kita dalam hadis tersebut. Kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang usianya lebih dari 70 tahun. Hadirin yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, usia ini yang kita sebut dengan usia tubuh kita. Usia ini yang kita sebut dengan usia fisik kita. Adapun usia dan umur kita yang 60, 70 tahun secara fisik, apakah bisa kita perpanjang sampai mungkin 1000 tahun lamanya? Bisa enggak kira-kira? Bisa. Bisa enggak kita perpanjang usia kita yang secara fisik hanya 60-70 tahun, kita perpanjang lebih? Jawabannya bisa. Dengan usia apa? Dengan usia amal. Dengan usia amal. Kita kenal buku yang kita temukan dalam setiap masjid, hampir setiap masjid. Buku yang ditulis oleh Imam Nawawi. Apa judul bukunya? Riyadhus Shalihin. Ribuan masjid, atau mungkin bisa kita katakan jutaan masjid. Di situ ada buku punya Al-Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Usia Al-Imam Nawawi sekitar 40 tahun. Beliau meninggal di usia muda. Itu usia fisiknya. Tapi umurnya seakan-akan sampai sekarang. Dari mana kita merasakan efek dari usianya Al-Imam Nawawi rahimahullah? Dari mana? Dari amalnya, dari tulisannya, dari karya ilmiahnya. Dan ini yang digambarkan oleh Nabi SAW, idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min thalath. Jika seorang manusia meninggal, maka terputus segala jalan amalnya, melainkan dari satu dari 3 amal, 3 jalan. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Kalau kita punya harta, kita kaya, sedekah jariyah. Kalau tidak punya, atau ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya ilmu, maka ini yang bisa kita jadikan sebagai andalan amalan kita menjadi usia kedua. Atau kata Nabi SAW, awaladin salih yad'u lahu, awaladin salih yad'u lahu, atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuknya. Maka para hadirin yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, kita sadar bahwasanya usia kita begitu pendek. Usia kita begitu pendek sekali. Kita hanya punya usia 40, 60, 70 tahun, setelah itu kita tiada. Mungkin usia kita ketika kita telah tiada lebih panjang daripada usia kita ketika kita masih ada di permukaan bumi. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk membekali diri kita dengan amalan. 3 amalan yang harus kita jaga. Ini kita katakan harus kita jaga. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga,
anak yang saleh yang bermanfaat untuk dirinya. Walad saleh yad'u lahu, yang mendoakan untuk kebaikan orang tuanya. 3 hal ini harus benar-benar kita jaga. Tadi kita sampaikan kalau seandainya kita punya harta, maka kita maksimalkan umur kedua kita. Umur kedua ini kapan kita rasakan? Ketika kita sudah tidak ada. Umur kedua kita rasakan dengan harta yang jariah, dengan sedekah yang jariah. Sedekah jariah yaitu dengan wakaf. Dengan wakaf, kita wakafkan sebagian dari harta kita untuk pembangunan masjid. Kita wakafkan sebagian harta kita untuk apa? Untuk wakaf, berbagai macam wakaf. Wakaf sekolahan, wakaf masjid, wakaf rumah yatim, atau yang semacamnya. Karena ternyata ada sebagian harta yang kita sumbangkan tidak bernilai jariah, tidak bisa menjadi pahala yang mengalir. Seperti apa contohnya? Memberikan makan. Ada orang miskin, kita datangi lalu kemudian kita berikan makan. Jariah atau tidak? Jawabannya jariah enggak? Jariah enggak? Mengalir enggak pahalanya? Pahalanya mengalir enggak? Enggak. Habis dia makan, kenyangnya hilang, selesai pahalanya. Pahalanya dicatat oleh Allah, enggak mungkin hilang pahala tersebut. Tapi apakah mengalir? Enggak. Maka kita dituntut untuk sebenarnya menjadi muslim yang cerdas. Kemana harusnya kita arahkan sedekah kita? Tempat-tempat semacam ini, ketika kita temukan rumah-rumah tahfidz, di mana pada saat itu ketika kita memberikan makanan kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran, makanannya dia makan berubah menjadi energi, lalu kemudian dia pakai untuk berdakwah, dia pakai untuk menghafal Al-Quran, hafalannya itu yang kemudian diajarkan kepada anak-anaknya. Ini akan menjadi sedekah yang jariah. Ini yang kita maksimalkan. Lalu kemudian yang kedua, umur manusia yang kedua adalah dalam apa tadi? Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Tadi kita gambarkan buku milik Al-Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Tidak ada satupun masjid kecuali di situ ada Riyadhus Shalihin. Atau mungkin kitab yang lain milik Imam Nawawi. Kitab apa? Arba'in An-Nawawiyah. Para pelajar biasanya menghafal awal pertama kali tangga yang dilalui oleh pelajar yang ingin menghafal hadis. Ini buku ini, Arba'in An-Nawawiyah atau Al-Arba'un An-Nawawiyah. Itu tangga pertama. Kita lihat bagaimana usia Al-Imam Nawawi Allah panjangkan sepanjang-panjangnya. Kita dulu belajar buku Iqra. Buku Iqra ada 6 jilid ya. 6 jilid kecil-kecil. Siapa yang nulis? Biasa ada fotonya di belakangnya kan? Kiai Haji As'ad ya. Kiai As'ad Humam atau As'ad Humam kalau tidak salah. Itu para asatizah, para ulama kita menyebutkan bahwasanya ini membuktikan keberkahan yang Allah tanamkan dalam diri ustadz ini, Kiai Haji ini, sosok As'ad Humam ini. Bagaimana kita temukan para anak-anak kecil, mereka semua di tangan mereka awal ketika mereka ingin menghafal Al-Quran, mereka tidak bisa menghafal Al-Quran kecuali melalui buku Iqra 1, 2, 3 sampai Iqra ke-6. Maka kita maksimalkan dengan cara ini. Dengan cara apa? Menulis. Kita banyak menulis ya. Di mana? WhatsApp kan banyak. Kalau kita kumpulkan WhatsApp kita mungkin jadi tulisan. Cuman yang jadi masalah siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca tulisan? Manfaat atau enggak? Itu yang membedakan antara tulisan kita dengan tulisan ulama kita. Maka kita maksimalkan ilmu yang kedua ini, cara yang kedua ini dengan menulis di media sosial, dan kita insya Allah bisa. Kalau seandainya kita tidak bisa pun, kita ajarkan dengan ilmu melalui penyampaian dakwah. Mungkin kita tidak bisa dalam konteks semacam ini, ilmu kita mungkin tidak sampai, ilmu saya juga termasuk. Kita coba maksimalkan ilmu yang bermanfaat dengan cara kita sampaikan ilmu tersebut ke konteks yang lebih kecil, mungkin keluarga kita atau mungkin ibu kita, ayah kita sampaikan ilmu. Dan bayangkan ketika ilmu tersebut meresap dalam diri seseorang, lalu kemudian dia amalkan, ilmu tersebut akan menjadi amal jariah bagi orang yang menyampaikan. Karena itu tidak heran para asatizah, mereka getol sekali ketika mendapatkan tawaran untuk berdakwah, mendapatkan tawaran untuk ngisi kajian, mendapatkan tawaran untuk menulis buku. Kenapa mereka getol sekali? Karena ini ilmu yang bermanfaat. Kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, apa kata beliau? Ya Ali, kata beliau, ya agak lupa hadisnya. Hadisnya Mas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, ketika Allah Jalla Jalaluhu menjadikan hidayah ada pada diri seseorang melalui tanganmu, dari dakwahnya Ali bin Abi Thalib, dari kesabaran Ali bin Abi Thalib, itu jauh lebih baik daripada unta merah. Unta merah nggak tahu bayangannya gimana. Cukup kita bayangkan harta yang paling kita banggakan sekarang. Apa yang dibanggakan? Mungkin iPhone Pro Max, atau mungkin mobil Alphard, atau yang semacamnya. Mana yang lebih baik? Ini yang lebih baik. Dari mana gambarannya lebih baik? Bukannya mobil Alphard lebih canggih, lebih baik, lebih membanggakan? Jawabannya ada pada surat Yasin. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, sungguhnya kamilah yang menghidupkan mayit yang sudah tidak ada, yang sudah mati, yang sudah menjadi tulang belulang. Allah yang menghidupkan. Wa naktubu, dan kami tuliskan ma qaddamu, apa yang mereka lakukan, amal saleh mereka. Dan ini mungkin biasa. Allah Jalla Jalaluhu menuliskan segala amalan kita. Yang luar biasanya adalah, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa atharahum, dan bekas-bekas, sisa-sisa amalan yang mereka lakukan. Bagaimana gambaran sisa amalan tersebut? Seorang yang alim mengajarkan satu ilmu, satu hadis, dan insya Allah kita hafal banyak hadis. Hafal banyak hadis, no? Hadis tentang niat misalkan, innamal a'malu binniyat. Kita ajarkan ilmu ini kepada adik-adik kita. Kita ajarkan ilmu ini kepada orang tua kita yang mungkin belum tahu hadisnya. Kita ajarkan. Ini ilmu. Ketika kita menyampaikan ilmu, lalu kemudian meresap masuk ke dalam hati seseorang, kemudian dia amalkan, jadi amalannya, Allah catatkan pahala untuk siapa? Kita, dan untuk orang yang beramal. Kita mengajarkan, melalui wasilah kita orang tersebut beramal. Bagaimana kalau seandainya kita teruskan, orang yang beramal tersebut, yang hafal benar, yang hafal dengan hadis yang kita sampaikan tadi, kemudian diajarkan kepada anaknya. Anaknya kemudian menghafal hadisnya dan diamalkan hadisnya, dia jaga benar-benar niatnya karena hadis yang tadi kita sampaikan. Berapa pahala kita dapat? 3 ya. Lalu kemudian anak tersebut mengajarkan kepada anaknya, anaknya diajarkan kepada anaknya, anaknya ternyata menjadi ulama, mengajarkan kepada ribuan orang. Berapa pahala yang kita dapatkan? Bisa kita hitung? Matematika manusia tidak sampai ke sana. Tapi Allah katakan, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami catatkan apa yang mereka usahakan, dan kami catatkan bekas-bekas, sisa-sisa, pengaruh-pengaruh dari amal yang mereka lakukan. Seorang yang berilmu mengajarkan ilmu sampai kepada muridnya, murid yang mengajarkan kepada muridnya yang lain, berapa pahala yang dia dapatkan? Luar biasa banyaknya. Maka kita sadar bahwasanya orang yang paling banyak amalnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kebaikan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, berapa banyak kebaikan tersebut yang dipegang menjadi prinsip oleh umatnya, lalu kemudian dijadikan sebagai amal saleh, dan itu dicatat juga untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jalur kedua, dan jalur kedua ini kita sadar ilmu yang bermanfaat tidak mungkin bisa kita maksimalkan kalau kita tidak punya apa? Tidak punya ilmunya. Ada orang ngajarin tidak punya ilmu, kira-kira bisa tidak? Kata para ulama, faqidu syai' la yu'ti. Orang kalau tidak punya apapun bisa memberi tidak? Jawabannya dia tidak bisa memberi. Maka ini mengajarkan kita untuk semangat belajar, untuk semangat membaca. Rata-rata bacaan, jumlah bacaan orang-orang Indonesia adalah yang terlemah. Kita lemah sekali dalam membaca, dan kita lebih suka menonton viral atau mungkin gosip. Kita lebih suka ke situ. Kita jarang sekali membaca. Ketika ada bacaan 1 halaman saja, kita tanya teman kita, apa ringkasannya, apa kesimpulannya. Saking malasnya kita untuk membaca. Maka untuk memaksimalkan cara, untuk memaksimalkan amalan yang kedua ini, ilmu yang bermanfaat, caranya dengan apa? Dengan menjadi talibul ilm, dengan menjadi pelajar, dengan banyak membaca, sehingga kita bisa mengajarkan ilmu yang bermanfaat ini kepada orang lain. Lalu kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga yang bisa menjadi umur kedua manusia setelah mereka meninggal, apa yang ketiga? Walad salih yad'u lahu. Anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuknya. Mungkin sebagian kita ada yang bapak-bapak, sebagian lain ini kayak dua kubu ini. Ini bujang dan ini
yang sudah menikah. Insya Allah setiap yang bujang suatu saat nanti akan menjadi seorang ayah. Dan ini yang harus kita tanamkan. 3 hal ini kita jaga. Di antaranya adalah yang harus kita maksimalkan adalah anak yang sekarang kita miliki. Kita maksimalkan dengan cara apa? Kita didik anak kita dengan ilmu yang bermanfaat dan dengan amal yang kita perbuat. Dan kita sadar bahwasanya anak kita pandai meniru dan tidak pandai mendengar. Anak itu pandai meniru. Anak saya kalau saya suruh ribuan kali, sampai ribuan ini mubalaghah saja. Anak saya kalau saya suruh berkali-kali, dia tidak mau dengar. Bahkan dia mungkin bantah. Tapi kalau saya praktekkan, ayo kita bersihin, langsung saya bersihkan, anak juga ikut. Itu anak. Demikian pula dalam hal yang lainnya. Salat ke masjid, menyuruh anak agar menjaga adab ketika di masjid, dia akan melihat kepada orang sekelilingnya, dia akan melihat kepada ayahnya, dia akan meniru bagaimana ayahnya bertadarru di hadapan Allah, tersungkur di hadapan Allah, memanjatkan hajatnya di hadapan Allah. Anak akan meniru ucapan ayahnya ketika ayahnya sering mengucapkan kalimat tauhid, sering mengucapkan kalimat-kalimat yang thayyibah. Anak akan meniru, dan ini yang akan kita maksimalkan. Kita berharap semoga ketika kita telah tiada, ketika kita sudah mengasuh anak kita dengan berbagai cara kelembutan, anak kita ketika sudah mulai dewasa, lalu kemudian merindukan kelembutan belayan tangan kita, merindukan ucapan-ucapan lembut dari lisan kita, anak itu kemudian akan tersungkur di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Lalu kemudian dalam kerinduannya dia akan mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya, Rabbana ighfir lana, dan seterusnya. Nah, ini yang kita harap menjadi umur kita yang kedua. Apa yang pertama? Dengan cara umur kita pendek. Bagaimana kita maksimalkan umur kedua kita setelah kita tiada? Yang pertama adalah dengan sedekah yang jariah. Kita maksimalkan. Kita jadi orang kaya, jangan jadi orang kaya yang hula-hula itu apa sih? Yang sekedarnya dia sumbangkan apapun yang dia punyai, sekedarnya kemanapun. Nah, tapi harus jadi orang yang cerdas. Dia harus milah dan milih bagaimana cara menyumbangkan hartanya menjadi sedekah jariah. Sedekah jariah, pembangunan masjid atau mungkin yang semacamnya. Ada sebagian orang rumahnya di jalan menuju masjid, tanahnya diminta sedikit untuk jalan menuju masjid, dia menolak. Padahal di situ terdapat kebaikan yang luar biasa banyak. Orang ketika menuju masjid, langkah kakinya menginjak tanahnya, akan dicatatkan pahala untuknya, tapi dia menolak. Ini orang bodoh. Ini orang bodoh. Yang pertama adalah sedekah yang jariah, mengalir pahalanya dengan wakaf atau yang semacamnya. Kemudian yang kedua adalah dengan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana caranya? Dengan berdakwah, dengan menulis di media sosial. Itu bisa menjadi konten tempat kita untuk menulis. Dan tadi kita sebutkan bahwasanya ilmu yang bermanfaat ini tidak bisa kita maksimalkan kecuali dengan cara apa? Banyak membaca, banyak belajar. Faqidu syai' la yu'ti. Orang kalau tidak punya apapun, dia tidak akan bisa menulis, tidak akan bisa menyampaikan dakwah, tidak akan bisa memberitahukan dalil dan ilmunya. Lalu kemudian yang ketiga, umur manusia yang ketiga adalah dengan cara anak yang saleh. Sebagian kita mungkin belum menjadi ayah, tapi kita berharap semoga nanti ketika kedepannya kita menjadi ayah, kita menjadi ayah yang menjadi qudwah salihah bagi anak-anak kita semuanya, sehingga ketika anak kita merindukan ayahnya, dia akan memanjatkan doa untuk kedua orang tuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Allahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.